Selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Dedi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan paling menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Selasa 17 Januari 2023. BKSAP DPR RI menilai pentingnya penguatan diplomasi Indonesia pada tahun 2023 di berbagai sektor guna mewujudkan tercapainya visi dan misi diplomasi DPR RI. BKSAP DPR RI juga menyayangkan minimnya keterlibatan parlemen dalam kegiatan Bali Democracy Forum. BKSAP DPR RI dukung penguatan diplomasi kelautan hingga diplomasi perdamaian sebagai prioritas diplomasi tahun 2023. Selain itu, BKSAP DPR RI mendorong keterlibatan parlemen dalam Bali Democracy Forum. Ditemui di Kota Bogor, Jawa Barat, BKSAP DPR RI bersama dengan Kementerian Luar Negeri membahas hasil kinerja diplomasi Indonesia tahun 2022 serta proyeksi diplomasi Indonesia tahun 2023. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mendukung penguatan diplomasi di beberapa sektor dan kekuatan ASEAN dalam prioritas diplomasi tahun 2023. Menurutnya, prioritas tersebut sejalan dengan visi dan misi diplomasi DPR RI. Kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri dalam pernyataan pers tahunan 2023 bahwa topik-topik seputar penguatan diplomasi kelautan, diplomasi perlindungan, memajukan kerjasama ekonomi melalui ekonomi hijau, dan diplomasi perdamaian dan kemanusiaan akan menjadi prioritas utama diplomasi Indonesia di tahun 2023. Selain tentunya fokus kita sebagai Ketua ASEAN pada tahun ini. Dalam hal ini, DPR RI mengapresiasi mendukung penuh prioritas tersebut karena sejalan dengan visi diplomasi parlemen yang diusung oleh DPR RI. Lebih lanjut, Fadlizon juga menyinggung minimnya keterlibatan parlemen dalam kegiatan Bali Democracy Forum, terutama untuk pembahasan isu Laut Natuna Utara. Ia juga memberikan beberapa catatan terkait persoalan tindak pidana perdagangan orang serta kepekaan terhadap realitas nasional, regional, dan global. Dari Jawa Barat, Halim Amrullah, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 4 DPR RI berharap peningkatan capaian kinerja anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan sejalan dengan peningkatan program kerja kementerian. Selain itu, Komisi 4 DPR RI juga meminta KKP untuk fokus pada program penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Komisi 4 DPR RI mengapresiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan atas capaian kinerja anggaran tahun 2022. Untuk itu, Komisi 4 meminta agar KKP bisa memperkuat daya saing hasil kelautan dan perikanan. Ditemui di Gedung Nusantara, anggota Komisi 4 DPR RI Azikin Sultan meminta KKP untuk meningkatkan serapan anggaran melalui kebijakan yang pro-rakyat. Ia juga menyoroti adanya penurunan penerimaan pajak di sektor perikanan. Kami meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan agar mendorong kembali seluruh jajarannya untuk meningkatkan serapan anggaran KKP tahun 2023, terutama program bantuan langsung kepada masyarakat yang telah disepakati bersama. Bantuan pemerintah pada Kementerian KKP yang mempunyai penerima manfaat seperti nelayan, pembudidaya, petambak garam, UMKM, sektor KP dan masyarakat pesisir yang cukup banyak. Lebih lanjut, anggota Komisi 4 DPR RI Abdullah Tuasikal meminta komitmen serius KKP terhadap program penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan aturan zona penangkapan. Untuk itu, ia meminta agar KKP segera menerbitkan PP penangkapan ikan terukur. Kita laksanakan apa-apa, kita harus memiliki regulasi. Menjadi pertanyaan kita, kapan PP itu terbit? Lalu yang kedua, regulasi tentang penangkapan terukur, peraturan menteri ini sudah jalan apa belum? Lalu yang ketiga, karena konsep penangkapan terukur itu adalah pendaratan ikan pada pelabuhan-pelabuhan yang sudah ditentukan. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 7 DPR RI menilai Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan energi nuklir yang saat ini tengah dikembangkan negara-negara maju sebagai energi alternatif. Untuk itu, Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah untuk melakukan kajian terhadap pengembangan energi nuklir yang berdasarkan perdamaian dan juga energi hijau.
Ketua Komisi 7 DPR RI menekankan pengembangan energi nuklir di Indonesia harus mengedepankan perdamaian serta mendorong penggunaannya untuk kebutuhan energi di Indonesia. Ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI, Komisi 7 DPR RI menerima delegasi USA untuk membahas kerjasama pengembangan energi nuklir sebagai energi bersih. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto menegaskan pengembangan nuklir di Indonesia harus berasaskan perdamaian dan energi hijau. Ia menambahkan kebutuhan energi di Indonesia sangat tinggi, mengingat besarnya jumlah penduduk Indonesia. Untuk itu, pengembangan energi nuklir di Indonesia bisa menjadi opsi untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia, terutama energi bersih. Uni Eropa dan juga Jepang sudah meratifikasi bahwa nuklir itu merupakan energi hijau dan sehingga masuk dalam target-target untuk net zero emission. Maka kerjasama semacam ini menjadi bagus. Tadi dari pemerintah Amerika menawarkan berbagai hal. Salah satunya mereka sedang studi secara khusus di Kalimantan Barat dengan program $9 juta ya untuk sementara. Karena Kalimantan Barat diperkirakan di sana juga akan ada tambang nuklir juga, tambang uranium maksudnya yang merupakan bahan baku. Tapi kami sudah tadi di awal sudah menekankan bahwa nuklir adalah nuklir untuk damai ini. Lebih lanjut, Komisi 7 DPR RI akan mengawasi dan mengatur secara ketat pengembangan energi nuklir Indonesia dalam RUU EBET. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi dampak negatif penggunaan nuklir, terutama soal limbah nuklir. Ken dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jumat 30 Desember 2022 yang lalu. Pemerintah mengklaim keadaan dunia saat ini yang sedang tidak baik menjadi dalih diterbitkannya Perpu Ciptaker yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker, membawa perlengkapan makan sendiri, sediakan hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Anda masih menyaksikan TVR 17, pemirsa. Terbitan Perpu pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi ini pun kemudian menuai pro dan kontra dari berbagai pihak.
Pemerintah berdalih penerbitan Perpu menjadi penting dikarenakan selama waktu perbaikan Undang-Undang Ciptaker tidak boleh ada kekosongan regulasi demi menjaga stabilitas perekonomian. DPR RI menyayangkan tidak adanya komunikasi dari pemerintah kepada DPR RI terkait dengan penerbitan Perpu Ciptaker yang dinilai menghilangkan fungsi legislasi DPR RI. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Sekali lagi, kedatangan Sufmi Dasko, tim Pancapalek dan anggota DPR RI lain adalah manifestasi perjuangan kita bersama. Pada 30 Desember 2022 lalu, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Ciptaker yang penerbitannya mendapat sorotan dari banyak pihak. Dengan harapan Perpu ini bisa membantu mengatasi ramalan badai krisis ekonomi yang akan melanda Indonesia pasca peringatan dari Bank Dunia dan IMF tentang kegentingan ekonomi di tahun 2023. Polemik pun timbul karena diterbitkannya di tengah masa revisi yang diberikan oleh MK usai dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Sebagian anggota DPR RI menyayangkan tidak adanya komunikasi dari pemerintah kepada DPR RI sebelum menerbitkan Perpu. Namun sebagian lainnya menilai Perpu ini memang dibutuhkan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk di sektor ketenagakerjaan akibat krisis ekonomi. Harus ada win-win solution antara pemerintah dengan DPR untuk mencari jalan tengah yang terbaik. Kita tidak ingin semua itu akan gaduh hanya karena persoalan lama. Disebabkan karena kurangnya sosialisasi sehingga kepentingan-kepentingan yang mestinya di situ sudah terakomodir tidak juga cair sehingga menimbulkan gaduh. Pemerintah seharusnya mencermati apa saja poin-poin yang harus direvisi dalam Undang-Undang Cipta Kerja dibanding mengeluarkan Perpu. Inkonstitusionalnya ini yang kemudian harus ada upaya serius untuk membuatnya menjadi konstitusional. Dan kemudian pembentuk undang-undang itu juga DPR gitu loh. Apa yang menjadi dasar bagi pemerintah mengeluarkan Perpu Ciptaker? Kalau kemudian ada klausul soal kegentingan yang memaksa, coba dijelaskan ada kegentingan apa sih yang memaksa hari ini? Ini sebenarnya Perpu itu ditujukan untuk siapa? Di sisi lain, Perpu Cipta Kerja dinilai hanya memerlukan penyempurnaan substansi sebagai persiapan menghadapi resesi ekonomi global, khususnya beberapa pasal terkait ketenagakerjaan seperti pasal soal outsourcing, perjanjian kerja paruh waktu, rumus perhitungan upah, serta waktu kerja dan upah minimum. Oleh karena itu, Perpu ini adalah merupakan sebuah kebutuhan yang sangat mendesak dan kita juga tadi Ketua DPR atau pimpinan DPR telah menyampaikan bahwa sudah ada warning daripada World Bank dan IMF 2/3 negara-negara dari belahan dunia ini sudah terancam adanya krisis ekonomi sehingga Indonesia merupakan salah satu negara yang jumlah penduduknya besar dan punya potensi yang sangat luar biasa, maka Perpu ini menjadi sebuah kebutuhan besar dalam rangka untuk menjaga perekonomian nasional. Adanya perluasan sistem outsourcing dianggap dapat memaksimalkan pendapatan. Nantinya, Perpu tersebut akan mengatur regulasi outsourcing sehingga masyarakat diharapkan dapat memaksimalkan peluang tersebut. Karena kemarin belum ada regulasinya, maka itu diatur dalam regulasi. Jadi akhirnya bang, seseorang itu akan mendapatkan peluang sebesar-besarnya untuk mendapatkan income dari berbagai ilmu yang dimiliki dan dari peluang yang ada. Berkaitan dengan pasal ketenagakerjaan, Komisi 9 DPR RI akan mempelajari dan membahas lebih dalam dengan Menteri Ketenagakerjaan untuk memberikan rekomendasi pembentukan peraturan menteri atau permen terkait perbaikan pasal-pasal yang dianggap merugikan pekerja jika nantinya Perpu tersebut disetujui. Nah, sebaiknya nanti ketika RUU ini sudah disampaikan ke DPR, maka kemudian DPR harus melihat ya turunan dari undang-undang ini
peraturan menteri. Nah, ya jadi banyak yang masih belum maksimal untuk bisa melindungi buruh atau masih diprotes oleh buruh, bisa didetail ya, kemudian diminimalisasi atau diperbaiki di Permenaker. Kan itu sebenarnya fungsinya. Kalau undang-undang kan memang nggak bisa rigid ya. Nah, tapi nggak boleh juga kemudian Permenakernya nggak melakukan apa-apa terhadap semua yang diprotes oleh buruh itu. Di situ kuncinya sebenarnya kalau menurut saya. Pada sidang paripurna Selasa 10 Januari 2023 lalu, DPR RI menetapkan Perpu Ciptaker menjadi salah satu agenda penting untuk diselesaikan di masa persidangan ini. Jika melihat putusan MK bahwa yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945 adalah pembentukannya, bukan materinya, maka Perpu ini akan menjadi jalan tengah bagi revisi Undang-Undang Cipta Kerja yang masa revisinya akan habis pada November tahun ini. Maka sesuai dengan ketentuan, Perpu tersebut harus mendapat persetujuan DPR RI dalam masa persidangan berikutnya. Namun, jika akhirnya ditolak, artinya peraturan pengganti undang-undang tersebut harus segera dicabut. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia meminta agar Undang-Undang Desa direvisi oleh pemerintah dan juga DPR. Alasan Kepala Desa meminta Undang-Undang Desa direvisi adalah untuk memperkuat Kepala Desa secara berdaulat memimpin wilayahnya. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya, perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker, membawa perlengkapan makan sendiri, sediakan hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 17. Asosiasi Kepala Desa seluruh Indonesia memadati depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Mereka menuntut adanya revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, tepatnya pasal 39. Dalam undang-undang tersebut disebutkan masa jabatan Kepala Desa sebanyak 6 tahun dan Asosiasi Kepala Desa seluruh Indonesia menuntut untuk direvisi menjadi 9 tahun. Untuk lebih lengkapnya berikut laporan rekan kami Fitian Aulia.
Baik pemirsa, dapat saya laporkan saat ini saya sedang berada di depan gedung MPR, DPR, DPD RI, di mana saat ini tampak ribuan kepala desa dari seluruh Indonesia berseragam coklat sedang melakukan aksi damai atau aksi demonstrasi menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, di mana salah satu tuntutan dalam revisi UU tersebut yaitu menuntut revisi perubahan masa jabatan dari sebelumnya 6 tahun menjadi 9 tahun dalam satu periode. Nah, namun perwakilan dari DPR RI yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko bersama dengan Ketua Badan Legislasi DPR RI Andi Supratman Andi Aktas sudah akan menerima perwakilan dari para demonstran untuk melakukan mediasi bersama perwakilan dari para demonstran. Nah, adapun para demonstran sudah berkumpul di depan gedung kompleks DPR RI dari pagi tadi sekitar jam 7-an dan sudah membadati Jalan Gatot Subroto. Nah, untuk mengantisipasi kemacetan, maksud saya di Lantas Polda Metro Jaya melakukan pengalihan arus lalu lintas. Nah, diantaranya arus lalu lintas dari arah Jalan Gatot Subroto diarahkan ke Jalan Gerbang Pemuda. Nah, kemudian arus lalu lintas dari arah Slipi menuju Jalan Gerbang Pemuda dialihkan ke arah Semanggi. Nah, kemudian arus lalu lintas dari tol dalam kota akan keluar di off-ramp Pulau 2 dialihkan ke arah Tomang. Nah, kemudian ada juga arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda yang akan mengarah ke gedung DPR RI harus berputar balik di Kolong Layang Farmasi ke Jalan Gerbang Pemuda. Nah, kemudian arus lalu lintas dari Jalan Pemuda yang akan mengarah ke Jalan Gelora dialihkan ke Jalan Asia Afrika. Dan yang terakhir arus lalu lintas dari Jalan Palmerah Timur yang akan mengarah ke Jalan Gelora dialihkan ke Jalan Tentara Pelajar. Nah, di belakang saya tampak sudah ada beberapa kepala desa perwakilan dari Mojokerto. Kepala Desa Mojokerto. Baik, Bapak dengan siapa, Pak? Dengan Pak Abdori. Sebagai kepala desa ya? Kepala desa, Pak. Baik, saya akan bertanya nih, Pak. Tuntutan dalam demonstrasi ini apa saja sih, Pak? Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1914 dan Pasal 39. Dan pasal itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat kepala desa di seluruh Indonesia. Dan ini kalau kepala desa itu 6 tahun, 3 tahun untuk menyelesaikan politik, 2 tahun belajar, 1 tahun bisa berhenti. Desa kalau dibuat belajar atau dibuat coba-coba tidak akan maju desanya. Gitu loh, Pak. Alasan lainnya itu apa, Pak? Minta diperpanjang jabatan? Ya, kalau dipanjang seperti 9 tahun itu bisa leluasa, dan di desa itu enggak besar seperti pemimpin di pusat maupun daerah maupun di provinsi. Kalau 5 tahun pemimpin di provinsi atau daerah itu enggak berhadapan langsung sama pemilihnya. Kalau di desa pemilih itu berhadapan langsung sama kepala desa, dan kepala desa itu masih ada sisa-sisa politik, tidak akan damai menyelesaikan politik 3 tahun, 2 tahun belajar dan 1 tahun bisa berhenti. Apakah bisa desa dibuat coba-coba seperti ini? Gitu loh, Pak, maksud saya. Kemudian untuk masa jabatan 6 tahun sendiri itu efektif gak sih dalam membangun desa itu, Pak? Iya, tidak efektif, Pak. Kalau orang belajar itu adaptasi dulu. Kalau kepala desa yang baru itu pasti adaptasi, nggak bisa langsung memerintah. Menyelesaikan politiknya itu loh masih sulit. Kalau memimpin desa itu berhadapan langsung sama pemilih. Kalau presiden, DPR RI maupun bupati, gubernur nggak tahu sama yang memilih, Pak. Kepala desa itu berhadapan langsung sama masyarakat. Itulah sulitnya, Pak. Ada perselisihan mungkin Bapak Kapolri, Bapak Pangap mungkin buang sia-sia untuk mengamankan dalam pilkada itu. Nah, untuk membuat istilahnya buang-buang anggaran lah. Ada yang istilahnya kalau politiknya tidak dewasa nanti bisa bunuh-membunuh gara-gara politik itu jabatan kepala desa. Ini kan perwakilan dari DPR nih sudah akan menerima perwakilan dari para demonstran untuk melakukan mediasi. Nah, harapannya, Pak, ke depan apa nih, Pak? Ya, supaya desa-desa ini kondusif, Pak. Supaya bisa maju, bisa tentram. Kalau sering-sering istilahnya pilkades itu tidak akan kondusif desa itu. Kita ini memimpinnya loh agak kesulitan adaptasinya loh. Desa itu kan punya adat istiadat dan punya dulu aja waktu sebelum undang-undang dijalankan jabatan kepala desa itu seumur hidup. Ya enggak seumur hidup lah. Seperti mungkin dari 10 tahun atau 9 tahun itu sudah efektif. Dan kita ini kalau istilahnya memerintah desa 24 jam penuh, Pak.
Tidak seperti bupati, gubernur, presiden. Kita ini berhadapan sama langsung, istilahnya merangkul desa apabila ada mungkin sakit, mungkin kecelakaan, mungkin musibah, itu tumpuannya di kepala desa, Pak. Ini maksud saya ini kan perwakilan dari DPR nih akan menerima para perwakilan dari ini. Nah, harapan dari tuntutan ini nih apa nih Pak? Apakah harus segera direvisi atau bagaimana nih? Ya sebetulnya harus cepat direvisi. Kalau tidak direvisi Pak, apabila kepala desa mogok seluruh desa nggak bisa menjalankan tugas, mungkin DPR RI, mungkin presiden, tugas administrasi, tugas istilah pileg, tugas pilihan presiden dan tugas segala macamnya itu barometernya dari desa. Desa itu kerajaan yang tertua di negara. Sebelum terbentuk Indonesia, desa sudah ada, Pak. Oke, baik, terima kasih Bapak. Baik, demikian pemirsa, dari hasil liputan saya tadi ada beberapa tuntutan yang disampaikan. Salah satunya yaitu bahwa perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun 9 tahun ini, mereka menganggap bahwa 6 tahun ini terlalu singkat untuk jabatan para kepala desa. Nah, kemudian juga mereka berharap bahwa untuk revisi undang-undang ini agar segera direvisi dan masuk prolegnas di tahun 2023. Nah, kemudian saya Fitan Aunillah melaporkan kembali ke studio. Baik, selanjutnya pemirsa, apa saja menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker, membawa perlengkapan makan sendiri, sediakan hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Kembali di TVR 17 pemirsa, TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih Dadi dan selamat sore pemirsa. Nah pemirsa,
Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu berita mengenai DPR RI yang menyebutkan keputusan PSSI hentikan Liga 2 dan juga Liga 3 rusak tatanan. Dan ini bukti inkonsistensi pengelolaan sepak bola tanah air. Kita lihat pemirsa di layar kaca. Di sini. Ya, bisa kita saksikan di sini tentunya PSSI resmi menghentikan kelanjutan Liga 2 dan juga Liga 3 musim 2022-2023 pada rapat Exco yang berlangsung di kantor PSSI GBK Arena pada Kamis 12 Januari 2023 lalu pemirsa. Tentunya menanggapi hal tersebut, di sini Ketua Komisi 10 DPR RI yaitu Saiful Huda menilai keputusan tersebut adalah bukti terbaru amburadulnya pengelolaan liga sepak bola di tanah air. Karena di sini menurutnya pemirsa, kontroversi penghentian Liga 2 dan juga Liga 3 menjadi bukti atas ketidakjelasan tata kelola kompetisi sepak bola di Indonesia. Padahal pemirsa, prestasi timnas yang baik salah satunya harus lahir dari organisasi yang sehat, transparan, dan juga akuntabel. Kualitas liga atau kompetisi itu juga menentukan prestasi timnas yang baik. Dan di sini Komisi 10 DPR RI akan mempertimbangkan pemanggilan Kementerian Pemuda dan juga Olahraga serta PSSI ke DPR RI yang perlu adanya penjelasan alasan kenapa Liga 2 dan juga Liga 3 dihentikan di Indonesia. Tentunya selain itu pemirsa, di sini juga Komisi 10 DPR RI akan mempertanyakan kembali arah perbaikan pengelolaan sepak bola di tanah air. Tentunya senada dengan itu pemirsa, di sini ikut juga berkomentar, yaitu Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar yang mempertanyakan kebijakan PSSI terkait keputusan menghentikan Liga 2 dan juga Liga 3. Jelas kontraproduktif ya pemirsa dengan semangat memajukan persepak bolaan Indonesia tentunya. Karena di sini penghentian liga akan mempersempit ruang kaderisasi sepak bola profesional. Juga tentunya merusak tatanan maupun tata kelola sepak bola di Indonesia. Dan di sini Gus Muhaimin juga mendorong PSSI mencabut keputusan pemberhentian kompetisi Liga 2 dan juga Liga 3 karena mengambil kebijakan lain yang lebih merangkul kepentingan banyak pihak serta tidak merusak tentunya tatanan kompetisi sepak bola di Indonesia. Karena di sini juga berkomentar menurut Sekretaris Jenderal PSSI yaitu Yunus Nusi. Karena keputusan ini diambil tidak ada kesesuaian konsep pelaksanaan lanjutan kompetisi antara klub dan juga operator. Serta pelaksanaan atau kelanjutan Liga 2 sangat sulit diselesaikan sebelum Piala Dunia U20 2023 dimulai pada 20 Mei 2023 mendatang pemirsa. Karena di sini Yunus berkomentar juga mengatakan ada rekomendasi dari tim transformasi sepak bola Indonesia sesuai tragedi Kanjuruhan. Di sini tim transformasi menemukan sarana dan juga prasarana stadion klub Liga 2 belum memenuhi syarat. Menurut Perpol nomor 10 tahun 2022 yang menyebutkan, di sini disebut oleh Yunus pemirsa, mengamanatkan proses perizinan yang baru dengan memperhatikan periode yaitu waktu pemberitahuan. Dan di sini mengajukan rekomendasi dan juga izin hingga bantuan pengamanan. Namun di sisi lain nih pemirsa, di sini juga PSSI mengklaim bahwa penghentian kompetisi Liga 2 salah satunya atas permintaan mayoritas klub yang diragukan. Sebab di antara 28 klub peserta Liga 2, lebih dari separuhnya justru menginginkan kompetisi dilanjutkan. Nah, di sini pemirsa klub-klub tersebut adalah Gresik United, Karo United, Persijap Jepara, Persiba Balikpapan, dan Persipal Palu. Kemudian pemirsa Sulut United, FC Bekasi City, Persipura Jayapura, dan juga PSCS Cilacap. Berikutnya ada lagi pemirsa di sini dan mendukung juga Nusantara United, Perseka Tegal, Semen Padang, Persiraja Banda Aceh, dan Persela Lamongan, juga PSIM dan Persipa PAT. Tentunya di sini hingga 14 Januari 2023 gelombang penolakan dihentikannya Liga 2 terus berlanjut. Tim Ujung Timur Persipura Jayapura bersuara paling keras menuntut kejelasan bagaimana Liga 2 atau Liga 3 ini dilanjutkan. Dan di sini Persipura menganggap Exco PSSI tidak berhak mengambil keputusan soal kelanjutan Liga 2. Tentunya keputusan final soal nasib Liga 2 seharusnya ditentukan saat kongres dan melibatkan semua klub. Tentunya di sini langkah cepat kemudian dilakukan juga oleh perwakilan klub-klub Liga 2.
dalam berjuang mengembalikan kompetisi yang dihentikan sepihak oleh PSSI. Tentunya beberapa perwakilan klub datang menemui Menpora, yaitu Zainuddin Amali, untuk membantu menuntaskan persoalan ini. Tentunya juga merespon hal itu, Menpora Zainuddin Amali usai bertemu perwakilan klub Liga 2 berjanji akan menuntaskan masalah ini dengan melakukan mediasi dengan PSSI. Dalam waktu dekat pemirsa, pihaknya akan memberikan jawaban kepada peserta Liga 2 tentang nasib mereka di kompetisi kasta kedua tanah air. Dan di sini Menpora berjanji akan berbicara dengan PSSI terkait berhentinya kompetisi Liga 2 dan juga Liga 3. Nah, untuk Anda tentunya pemirsa yang ada dimanapun, setuju nggak kalau Liga 2 dan juga Liga 3 dihentikan? Saya sendiri sebagai penggemar bola ya pemirsa, tentunya tidak setuju untuk Liga 2 dan Liga 3 dihentikan. Nah, berita selanjutnya pemirsa yang juga menjadi headline di media online pada hari ini yaitu tentang wacana jalan berbayar ERP di DKI Jakarta yang diminta untuk dikaji ulang. Bisa kita lihat di sini di layar kaca. Nah, di sini pemirsa berkomentar anggota Komisi 5 DPR RI yaitu Novita Wijayanti dalam keterangannya yang menyebutkan di sini pada Senin kemarin 16 Januari 2023 mengatakan wacana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing atau ERP di 25 titik jalan di Jakarta ditegaskan perlu untuk dikaji ulang sebab di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang belum begitu normal, pemerintah perlu betul-betul mempelajari wacana tersebut. Dan di sini pemirsa, Novita menegaskan setiap kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah harus memiliki sisi humanis dan juga kerakyatan. Tentunya terkait hal itu, Novita berharap wacana tersebut dapat benar-benar dikaji secara mendalam. Sementara itu pemirsa, di sini ikut juga berkomentar anggota Komisi 5 DPR RI lainnya yaitu Anwar Hafid yang membeberkan sejumlah hal yang harus diperhatikan dalam penerapan jalan berbayar atau ERP di 25 titik ruas jalan ibu kota Jakarta. Tentunya di sini Anwar Hafid menilai bila tujuan dari penerapan jalan berbayar tersebut hanya sekedar untuk mengejar pendapatan daerah, maka hal itu akan memberatkan masyarakat. Anwar Hafid mengusulkan di sini sebaiknya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan pembenahan serius guna mengurai kemacetan di ibu kota, tentunya dengan mendukung program transportasi publik, utamanya lewat program pengurangan transportasi pribadi yang masuk ke isu green energy. Sebelumnya di sini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta berwacana akan memberlakukan jalan berbayar atau IRP, dan IRP adalah sistem jalan berbayar secara elektronik di ruas-ruas jalan padat dengan tarif progresif di sejumlah wilayah di Jakarta. Tentunya dalam wacana semula pemirsa di sini tarif jalan berbayar di Jakarta pada jam sibuk dan padat pengendara akan lebih tinggi dibandingkan pada jam jalanan lenggang. Nah pemirsa, ini juga pertanyaan, setuju nggak pemirsa kalau misalnya jalan berbayar di 25 titik di Jakarta itu diberlakukan? Baik, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait DPR RI yang mengkritisi keputusan PSSI menghentikan Liga 2 serta DPR RI yang meminta wacana jalan berbayar di DKI Jakarta dikaji kembali. Sekian dari saya Rini Reski, kembali ke rekan Dadi. Selamat sore. Baik, terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.